yang bisa menurunkan emisi itu biasanya mahal. Misal Pertamax Turbo, harganya berapa? 9.000 per liter. Mau nggak? Ternyata sebagian besar masyarakat kita tidak mau. Maunya apa? Maunya premium sama Pertalite. Tetap aja mengeluarkan emisi gas CO. Ya, jadi ternyata masyarakat kita, pemerintah sudah menyediakan kualitas bahan bakar yang bagus. Pertamax Turbo, kalau Pertamax yang biru masih kurang bagus karena RON-nya hanya 92. Itu kita uji emisi, keluar masih tetap ada gas CO-nya. Sedangkan kalau Pertamax Turbo itu biasanya CO-nya itu sudah sangat kecil sekali. Tetapi banyak dari masyarakat kita yang masih sulit untuk membeli bensin dengan kualitas yang mahal, kualitas yang baik. Tetapi ingat Bapak sekalian, bensin dengan kualitas terbaik pun masih tetap mengeluarkan gas CO. Oke, next. Nah, ini adalah dampak dari penggunaan bensin dengan RON rendah. Jadi kendaraan-kendaraan kita sebagian besar itu sudah harus menggunakan RON minimal 97, misal Jupiter gitu ya. Ini motor-motor zaman lama memang masih bisa menggunakan 90, RON 90, tetapi rata-rata mobil-mobil zaman sekarang itu sudah minimal itu harus menggunakan RON 95 bahkan sampai 97. Jadi wajar kalau kita menggunakan bensin dengan premium RON 88 atau Pertalite RON 90. Itu yang terjadi adalah boros, mesinnya ngempos setelah dipakai setahun 2 tahun gitu ya. Kemudian asapnya banyak, CO-nya mungkin nggak bisa kita lihat, tetapi pas dimasukkan ke uji emisi ternyata CO-nya banyak. Jadi menggunakan bensin di bawah standar nilai kompresi ini akan menimbulkan knocking. Tahu knocking Bapak sekalian? Oke, next. Nah, inilah knocking. Knocking itu adalah, ini ketika piston, ya ini titik mati bawah, kemudian dia bergerak ke atas, Pak. Ya, betul nggak? Piston di bawah, bensin disemprot, ya, bensin disemprot dari sini, kemudian dia bergerak ke atas. Nah, sebelum dia mencapai titik puncak di atas ini, sebelum busi memercikan api, sudah terbentuk kompresi. Ya, istilahnya sudah terbentuk kompresi. Ya, kompresinya dia menekan ke atas sehingga terjadilah kompresi. Kompresi itu terjadi panas nggak, Pak? Panas. Ketika udara ditekan sampai semampat-mampatnya, itu terjadi panas. Nah, panas itulah yang menyebabkan bensin dengan kualitas rendah atau RON rendah secara otomatis bisa terbakar. Jadi sebelum dia nyampe ke atas sudah terbakar duluan. Akhirnya apa, Pak? Akhirnya piston lagi bergerak ke atas, udah ditekan ke bawah. Nah, itu namanya knocking. Kalau Anda punya mobil, Anda akan ngerasain ketika RPM rendah. Itu gejalanya ngelitik, ketek gitu suaranya. Jadi tenaganya ngempos seperti itu. Oke. Nah, sehingga ketika dia nyampe di atas, kemudian bensinnya sudah meledak, secara otomatis mesin akan memerintahkan untuk nyembur lagi bensin 2 kali. Akhirnya yang terjadi adalah double combustion atau pembakaran ganda. Sehingga boros nggak? Boros dong. Sekali muter, sekali pistonnya muter sekali, tapi bensinnya nyemprot 2 kali. Akhirnya boros. Nah, inilah uniknya, bensin makin RON-nya makin tinggi, bensin makin bagus, itu adalah bensin yang makin sulit terbakar. Jadi salah ya anggapan orang-orang ya, Pak, kalau Pertamax Turbo atau Pertamax Racing gampang terbakar. Kebalikannya malah, premium itu lebih mudah terbakar dibandingkan Pertamax. Oktan makin tinggi makin sulit terbakar. Oktan makin rendah makin mudah terbakar. Sehingga secara otomatis dia bisa terbakar sendiri. Next, Pak. Atau kita bisa putar dulu video yang tentang knocking tadi. Nah, inilah ketika terjadi knocking itu bisa rusak pistonnya. Sambil supaya lebih paham, kita lihat video tentang bagaimana sih mekanisme knocking di dalam kendaraan. Sebisa mungkin harus dihindari.
rendah memicu terjadinya tekanan yang tinggi, bukan karena percikan api dari mesin. Sementara bahan bakar beroktan tinggi mampu bekerja maksimal terhadap kompresi tinggi pada mesin, sehingga ketukan mesin selaras dan tidak membuat kerusakan mendasar dalam mesin. Selain itu, sisa bahan bakar beroktan rendah juga dapat membuat piston berkarat dan menyisat yang keras. Lalu, sisa pembakaran dapat menyumbat bagian injeksi mesin hingga pembakaran mesin tidak sempurna dan membuat mesin cepat panas. Dengan begitu, kendaraan makin hari makin boros. Dibutuhkan pemikiran lebih bijak untuk menentukan jenis bahan bakar yang sesuai dengan kendaraan tersebut. Sebisa mungkin harus dihindari. Jadi itu bagus sekalian. Ketika mesin itu tidak menggunakan oktan yang tepat, nilai oktannya rendah, maka yang terjadi adalah piston bisa cepat rusak. Jadi kita maunya ngirit pakai premium atau pakai pertalite, tetapi justru hasilnya malah jadi boros. Kenapa? Olinya pasti boros. Olinya pasti boros, Pak. Kenapa? Karena sekali putaran mesin 2 kali bensin terbakar. Itu pasti akan membuat endapan ke bawah, ke penampungan oli. Dan yang terjadi adalah ring sehernya juga makin kendor. Jadi tenaga lemah, oli dan besi cepat kotor, overheat dan lain sebagainya, merusak mesin dan meracuni udara. Ini banyak sekali. Oke, next Pak. Jadi kalau kita tidak menggunakan oktan yang baik untuk kendaraan kita, yang terjadi polusi, mesin cepat rusak dan boros. Nah, sekarang kita perlu oktan. Pakainya apa? Saya nggak mau beli Pertamax Turbo, mahal gitu. Saya juga nggak mau beli Pertamax soalnya mahal. Ya udah, kita beli aditif. Banyak sekali aditif di luar sana, tetapi sekarang sudah mulai berkurang ya. Dulu banyak, tapi banyak sekali juga yang tidak bagus. Akhirnya banyak sekali perusahaannya yang tutup karena produknya tidak berkembang, merusak mesin. Jadi peningkat oktan yang tidak akan. Yang pertama adalah aseton. Ini biasanya dijual dalam bentuk cairan. Aseton ini memang ada beberapa orang-orang yang hobi balap suka pakai aseton. Tetapi untuk keperluan balap, memang dia sekali balap itu langsung dibongkar semua mesinnya. Jadi nggak ada masalah. Tetapi kalau kita dipakai untuk kendaraan yang kita pakai sehari-hari, kalau kita pakai aseton, ya itu langsung rusak. Termasuk saya dulu pernah. Saya pakai mobil Velfire, Toyota Velfire tahun 2014. Waktu itu 2015 saya iseng pakai, nyobain. Ada produk lain, ya. Mau kita bandingkan dengan yang kita buat. Kita pakai, masukin ke tangki, dibawa ke Jakarta. Itu saya biasa sama sopir, saya lagi ketiduran di jalan, itu saya sampai kaget kebangun. Kenapa? Karena mesinnya sampai suaranya teriak, sampai kenceng banget. Saya sampai kaget seperti itu, Pak, kok suara mesin kayak gini? Jadi Pak, aneh, suaranya jadi langsung keras sekali. Akhirnya waktu nyampe di Bandung, kita cek, wah ini sudah nggak normal ternyata. Jadi ketika RPM-nya tinggi, itu kenapa? Karena pakai aseton. Ya, aseton ini sangat bisa merusak mesin dari mana? Dari selang bensinnya. Dari klem selang bensinnya itu banyak yang terbuat dari karet. Ya, itu akan ketika kena aseton itu langsung meleleh. Ya, cepat aus karet-karet yang di dalam selang bensin dan di dalam mesin kita. Jadi jangan iseng-iseng pakai penghemat BBM yang bentuk cairan, Pak. Bahaya. Banyak nggak penghemat BBM di luar yang bentuk cairan? Banyak. Hati-hati kalau bahannya aseton. Apakah ini menaikkan oktan? Sangat menaikkan oktan. Teman-teman saya balap road race yang biasa balap motor-motor bebek yang untuk road race itu banyak pakai aseton. Tetapi ingat, mekaniknya sekali balap motornya langsung dibongkar. Besoknya udah banyak ganti parts baru lagi. Seperti itu. Kalau kendaraan kita, masa sekali pergi ke Jakarta pulang Bandung harus dibongkar? Besok kembali lagi ke Jakarta bongkar lagi? Nggak mungkin gitu ya. Jadi hati-hati Pak, jangan beli peningkat oktan yang berbentuk cair, bahaya.
Nah, yang kedua ada camper atau kapur barus, Navtaland. Ini memang secara relatif aman untuk kendaraan, tetapi tidak akan membuat emisinya menjadi bersih. Pasti kotor. Karena banyak zat-zat yang tidak terbakar, yang tersimpan di piston, ring piston, cylinder head, dan otomatis emisi dari knalpotnya pun pasti tidak akan bersih. Pasti emisinya pasti jadi lebih kotor dibanding sebelumnya. Jadi irit? Iya, memang jadi irit. Banyak sopir-sopir luar kota gitu ya, karena bukan mobilnya sendiri, mobilnya bosnya. Wah, biar bensinnya irit nih, sisa uang bensin kan lumayan bisa buat makan gitu. Cemplungin camper ke mobilnya buat keluar kota. Irit nggak? Iya, memang irit. Tetapi nanti secara jangka waktu lama pasti mesinnya jadi rusak. Kotor, kena gesekan, rusak. Rugi nggak? Ya sopirnya nggak rugi, karena bukan mobil dia, mobilnya bosnya gitu kan. Gitu. Sopirnya untung, kenapa? Karena irit. Sisa duitnya bisa dipakai buat yang lain gitu. Nah, ini Pak, jangan pakai yang dua ini. Nah, ada peningkat oktan yang aman, yaitu ada dari minyak atsiri, tapi ini jarang banget yang jual karena nggak ada hasilnya biasanya. Ya, kemudian yang kedua, nah ada Eco Racing Pak. Eco Racing ini terbuat dari kurang lebih 4 minyak nabati, minyak herbal, 100% dari tumbuh-tumbuhan. Semuanya dari minyak tumbuhan Pak, yang aman untuk manusia dan kendaraan. Tapi kita tidak sarankan untuk dimakan ya. Tetapi aman Pak, aman, karena 100% dari minyak nabati dan tumbuhan yang tadinya itu berbentuk minyak yang kita padatkan. Ya, jadi mohon maaf bagi Anda yang punya Eco Racing, jangan disimpan di tempat-tempat yang panas. Karena awalnya memang bahan kita itu adalah cairan semua. Cairan yang kita padatkan menjadi seperti lilin. Ya, kalau kita lihat Eco Racing itu kan bentuknya kayak lilin. Kalau Anda bakar pakai api, pasti dia meleleh seperti lilin. Jadi Bapak sekalian harus menyimpannya di tempat yang sejuk. Gak usah di lemari es. Kemarin ada yang nanya, Pak, Eco Racing boleh nggak disimpan di lemari es? Boleh, nggak apa-apa. Tapi takutnya kalau disimpan di lemari es, nanti anak Anda buka lemari es, dikira permen dimakan. Dan ternyata benar Pak, kejadian. Dimakan sama anaknya sampai 10 tablet. Ya, tetapi alhamdulillah beliau bilang kepada saya bahwasanya anaknya tidak ada keluhan apapun, sakit perut pun tidak. Alhamdulillah. Dan Eco Racing ini tidak hanya sekedar peningkat oktan, tetapi juga ada zat pembersihnya yang terbuat dari minyak-minyak nabati dan nanoteknologi yang membentuk filamen pada kendaraan sehingga melindungi mesin. Jadi Eco Racing ini ketika disemprotkan di dimasukkan ke bensin, kemudian tercampur secara homogen kepada bahan bakar, kemudian disemprotkan ke ruang bakar. Back Pak, yang tentang mapping tadi, back lagi. Nah, ketika bensin ini disemprotkan ke sini Bapak sekalian, ya, ketika setelah terjadi pembakaran, kering nggak nih ruang bakar di atas? Kering. Kenapa? Karena oli adanya di bawah. Yang basah pasti sebelah bawahnya piston. Di atas pistonnya kering atau basah? Kering. Kenapa? Karena setelah terjadi pembakaran menjadi kering. Kira-kira ketika dia kering, kemudian piston bergerak ke bawah dengan kondisi dinding yang kering, rusak nggak dinding-dinding piston? Rusak. Nah, itulah fungsi dari Eco Racing. Ada nanoteknologinya yang ketika dia masuk ke dalam bensin ini semua, kemudian terjadi pembakaran, tidak seluruhnya terbakar habis. Masih ada sisa-sisa nanoteknologi dari Eco Racing yang nempel di ruang permukaan silinder dan piston. Sehingga yang terjadi apa Bapak sekalian? Licin ini. Jadi banyak yang bertanya kepada saya, Pak, bagaimana kalau kita pakai Eco Racing secara terus-menerus?
Apa yang terjadi pada kendaraan kita? Jadi rusak atau makin bagus? Makin dipakai makin bagus. Itulah eco-racing. Kenapa? Karena melindungi, Pak. Karena dia melindungi, dia membentuk filamen yang melindungi ruang pembakaran mesin. Jadi justru kalau Anda lupa nggak bawa eco-racing, ya sayang gitu ya. Wah, ini berarti aus. Jadi pastikan setiap kali Anda isi bensin, isi eco-racing. Oke, next. Ya, langsung ke yang 3 slide selanjutnya. Next. Nah, itulah pentingnya tentang CO, kemudian oktan dan bahan-bahan aditif. Nah, kami di sini memperkenalkan kepada Anda eco-racing. Eco-racing adalah pelindung mesin, penghemat bensin dan penghilang polusi CO. Telah melalui penelitian dari seorang sarjana ITB selama lebih dari 10 tahun dan 100% terbuat dari bahan-bahan organik atau herbal yang aman bagi mesin dan manusia. Telah diuji melalui dyno test yang terbukti meningkatkan horsepower dan torsi yang disaksikan oleh majalah atau tabloid Motor Plus. Anda juga bisa cek di Google di motorplus-online.com, motorplus-online.com. Anda bisa search premium oplosan PS Pertamax. Nah, itu kita diliput di sana. Kemudian kita juga lulus uji emisi di bengkel resmi. Ya, ada Alto 2000, ada Tunas Daihatsu, kemudian di beberapa dishub yang kita menghilangkan gas CO hingga 100% sekalian. Telah lulus uji lab, ya, fuel analysis report dari Lemigas dan Petrolab dengan hasil yang marketable, artinya aman atau layak untuk dijual. Ya, eco-racing memiliki 2 varian, yaitu eco-racing bensin dan diesel. Next. Nah, ini produk-produk kita untuk motor, untuk mobil dan untuk diesel ada 2. Sekarang untuk diesel ada 2, ada yang berbentuk pil dan ada berbentuk tablet. Kalau untuk berbentuk pil, 1 pilnya itu untuk 50 liter. Kalau berbentuk tablet kecil, 1 tabletnya untuk 10 liter. Jadi sangat irit sekali untuk sekalian. 1 tablet kecil kalau solar itu kan cuma harga RO-nya sekitar 2.500, bisa dipakai untuk 10 liter. Artinya hanya Rp250 per liter, sangat murah sekali. Tetapi testimoni luar biasa, 1 minggu terakhir ini saya hampir tiap hari menerima testimoni dari diesel, yaitu di eskavator, alat berat, genset, kapal. Kemarin ada dari mitranya Pak Andi Alita di Indramayu, ada kapal penangkap ikan, ada 4 kapal. Itu 1 kali melaut itu 9.000 liter solar. Ya, jadi dia bawa sekian puluh drum. 1 drumnya itu 200 liter solar. Untuk 1 bulan melaut mencari ikan. Biasanya 1 bulan itu pulang ke Indramayu lagi habis 9.000 liter. Nah, luar biasa Pak, kemarin baru beberapa 2 minggu kalau nggak salah berangkat ke sana melaut. Setelah dihitung-hitung prediksinya ketika nanti pulang itu masih sisa 2.400 liter. 2.400 liter kali 7.500 solar industri berapa? Lumayan sekali dengan harga eco diesel yang sangat murah. Ini luar biasa. Dan testimoni selanjutnya, tidak hanya katanya solar dari kapal tersebut irit, tetapi kalau kita ngomong kapal nggak kayak mobil. Kalau mobil kan gasnya digas, dilepas, digas, dilepas. Kalau kapal enggak, dia pakai tuas. Jadi dia ngegasnya langsam. Sekian RPM gitu ya. Gasnya itu sekian jam itu ya segitu terus gitu. Biasanya batuk-batuk. RPM-nya meskipun langsam tapi naik turun. Tetapi setelah pakai eco-racing luar biasa, mesinnya menjadi stabil, menjadi langsam, nggak pakai batuk-batuk dan tenaganya luar biasa. Aplaus buat eco-racing. Ini salah satu hasil uji emisi. Next Pak. Nah ini hasil uji emisi yang lainnya. Ini mobil saya, ada mobilnya di bawah, mobil Grand Max tahun 2012. Tadinya 0,44 Pak CO-nya. Setelah dikasih eco-racing menjadi 0,00. Nah, ini mobil operasional dari tahun 2012 buat ngangkut
barang, ngangkut motor, yang pakai juga siapapun, siapa aja, kadang diservis, kadang enggak. Jadi CO-nya waktu pertama uji emisi itu sekitar 0,44, udah mendekati ambang batas. Ambang batasnya berapa? 0,5, 0,49 atau 500 ppm. 500 part per million, 500 dibagi 1000 berapa? 0,5, 0,5% limitnya. Kalau sudah 0,5%, itu kendaraan sudah tidak layak jalan. Kenapa? Karena bisa membunuh sopirnya. Kalau sampai bocor ke dalam kabin, bisa membunuh penumpangnya. Ini luar biasa. Sampai tunas Daihatsu mekaniknya sampai geleng-geleng. Ini mobil lama, mobil jelek, kenapa bisa CO-nya bisa 0,00? Padahal mobil Grace baru keluar dari tunas Daihatsu itu rata-rata 0,2, 0,3 CO. Jadi lebih bagus dari mobil baru. Plus dulu dong. Ini juga dari Daihatsu juga. Ini Daihatsu Ayla, tapi kita ujinya bukan di tunas tapi di Astra. Tadinya sekitar 0,3. Setelah diuji pakai ditambah ekoresi, CO-nya menjadi 0,00. Daihatsu. Next, ini Innova. Toyota Innova tahun 2014 tadinya 0,29 ya. Setelah menggunakan ekoresin CO-nya menjadi 0,0. Prosedur dong Pak. Jadi, karena Innova sama Avanza ini mobil sejuta umat. Ini mobil terkencang di dunia ini. Innova sama Avanza. Saya pakai Lamborghini di tol, saya udah nyalip Avanza 1, 2, di depan ada Avanza lagi. Wah, ini mobilnya kenceng banget nih. Saya sampai capek nyalipnya Pak. Udah nyalip 1, 2, 3 Avanza Innova, di depan ada lagi Avanza Innova. Sampai bete gitu. Ini mobil gak habis. Avanza Innova kenceng banget gitu ya. Dan kita salip depan ada lagi. Next. Ini banyak orang pakai ya Avanza Innova. Jadi tadi sebelum acara saya terima testimoni dari tim Makassar, namanya Bu Hajamia. Tadi udah saya share ya di grup ya Pak ya. Itu 1 liter bisa berapa kilo tadi katanya? 40 kilo. 1 liter bisa 40 kilo. Dia pakai mobil Toyota Avanza E. Itu luar biasa. Sampai orangnya sampai terima kasihnya sampai luar biasa. Kalau yang testimoninya boleh minta ke leadernya. Tadi sebelum acara saya udah share tadi. Ya, terima Pak ya. Tadi udah saya share. Ibu Ajania dari Makassar, luar biasa. Jadi 1 liter bisa sampai tembus 40 kilo dengan ekoresi. Jadi produk kita ini memang luar biasa Pak. Tetapi hemat sampai segitu banyaknya itu biasanya setelah 3 sampai 5 kali pemakaian. Ya. Jadi pemakaian pertama biasanya yang dirasakan itu hanya tenaga. Ya, biasanya pemakaian pertama, kedua itu hanya tenaga. Nah, pemakaian ketiga, keempat, kelima makin dipakai, makin irit. Kenapa? Karena ekoresi membersihkan ruang bakar yang kotor, melapisi silinder yang rusak itu dilapisi